Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi pada video kali ini video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi hadis, di mana dalam video ini kita akan mengingat atau mengupas beberapa hadis. Yang pertama di sini hadis tentang akhlak. Jadi akhlak itu berasal dari kata khuluqa yang artinya tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Jadi dapat kita artikan bahwa akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dilakukan secara spontan dalam kehidupannya sehari-hari. Berbicara tentang akhlak Nabi itulah yang paling sempurna. Karena itu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammama sholihal akhlak. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang sahabat bagaimanakah akhlak Nabi. Jadi ia menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau itu adalah akhlak Al-Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 4 dijelaskan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya dalam diri beliau itu dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan dalam Quran surah lain, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Baiklah, hadis yang kedua yaitu tentang cara kita bersyukur kepada Allah. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dalam hal keduniaan akan dijelaskan dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur ila man huwa asfalu minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang artinya, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, janganlah kamu melihat orang yang berada di atasmu. Maka dari itu jangan pernah meremehkan nikmat yang Allah berikan ke atasmu. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan hadis berikut, Nabi itu menyuruh umat manusia agar selalu memandang dalam hal keduniaan, selalu memandang orang di bawahmu. Jadi itu akan menumbuhkan rasa bersyukur yang lebih, karena kita diposisikan lebih daripada yang di bawah kita, baik dalam bentuk tubuhnya, fisiknya, kesejahteraannya, kekayaannya, dan hartanya. Maka dari itu jangan pernah melihat orang yang berada di atas kita, karena itu akan menimbulkan rasa iri, rasa kecewa, bahkan bisa menimbulkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis lain dijelaskan bahwa Nabi menjelaskan bahwa tanda-tanda orang yang bersyukur atas nikmatnya itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, rawa Ahmad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ashkaran nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas wa fi riwayatuhu la yazkurullaha man la yazkurun nas. Jadi artinya intinya manusia yang paling bersyukur kepada Allah itu adalah manusia yang pandai bersyukur terhadap sesamanya. Dalam riwayat lain, manusia yang tidak bersyukur kepada Allah artinya tidak bersyukur kepada sesamanya. Jadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah akan ditambah lagi kenikmatannya. Jadi jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur walaupun posisi kita kurang. Makanya oleh karena itu kita harus selalu melihat orang yang di bawah kita, jangan pernah melihat orang yang di atas kita, karena itu akan menimbulkan rasa kecewa, rasa iri. Hadis yang ketiga ini tentang hadis belajar mengajarkan Al-Quran. Jadi dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa
An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia itulah manusia yang mempelajari dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Syekh Salih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama itu beribadah dengan cara kita membacanya. Kedua, memahami maknanya dengan cara menafsirkan isinya. Dan yang ketiga itu mengamalkannya. Apabila kita sudah mengerjakan di antara 3 tujuan tersebut, bukan berarti kita sudah sempurna semuanya. Itu hanya sepertiga dari tujuan Al-Quran yang sudah kita laksanakan. Jadi bagi yang belum melaksanakan 3 tujuan tersebut, sama-sama kita selesaikan bahwa tujuan Al-Quran itu ada 3: beribadah dengan cara membacanya, memahami dengan cara kita menafsirkannya, dan mengamalkannya. Baiklah, hadis yang terakhir ini hadis tentang menjaga persatuan dan menjaga persatuan sesama umat muslim, di mana dijelaskan dalam sebuah hadis, An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'da. Yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu bangunan, satu dengan lainnya itu saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi persaudaraan antar sesama mukmin itu diibaratkan seperti sebuah bangunan. Apabila ada mukmin yang goyah, maka bangunannya itu akan terancam roboh. Oleh karena itu, mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu harus saling menguatkan. Baiklah, terima kasih. Inilah video saya hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.